warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anissa dengan NIM 12121221592 dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sosiolinguistik dengan judul materi yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani, SPD MA. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa subjudul mengenai yang pertama, peristiwa tutur, yang kedua, tindak tutur, dan yang ketiga, tindak tutur dan pragmatik. Baiklah, yang pertama, pengertian peristiwa tutur. Yang dimaksud dengan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, misalnya interaksi antara pedagang buah dan pembeli di pasar pada waktu tertentu ini bisa dikatakan sebagai peristiwa tutur. Nah, jadi dapat disimpulkan suatu ujaran dapat dikatakan peristiwa tutur jika ada pokok pembahasan yang sama, ada penutur dan lawan tutur yang terjadi dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Materi yang kedua, menurut Delhams, sebuah percakapan dapat dikatakan sebagai peristiwa tutur jika sudah memenuhi 8 komponen, yang jika diakronimkan akan membentuk kata speaking. Yang pertama, setting and skin, waktu dan tempat di mana peristiwa tutur itu terjadi, dan bagaimana situasi pada saat peristiwa tutur itu terjadi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa pada saat peristiwa tutur terjadi. Yang kedua, participants, pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur. Peristiwa tutur dapat berlangsung dua arah, melibatkan dua orang yang bercakap secara bergantian, tetapi dapat juga berlangsung satu arah, misalnya pada saat khotbah Jumat. Yang ketiga, ends, tujuan pertuturan. Semua peristiwa tutur haruslah memiliki tujuan pembicaraan. Yang keempat, act sequence, bentuk atau isi ujaran berkenaan dengan diksi atau pilihan kata yang digunakan serta hubungannya dengan topik pembicaraan. Yang kelima, key, mengacu pada nada, cara, dan semangat pada saat menyampaikan sesuatu, apakah yang disampaikan dengan serius, senang, serta sombong. Yang keenam, instrumentalitas, jalur bahasa yang digunakan lisan atau tertulis, misalnya melalui telegram atau telepon. Yang ketujuh, norma of interaction and interpretation, norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya aturan ketika menyanggah lawan bicara secara bertanya. Yang ke-8, genre, jenis bentuk penyampaian, misalnya dalam bentuk puisi, narasi, pepatah, dan doa. Materi yang ketiga, pengertian tindak tutur. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial, maka tindak tutur merupakan gejala individual
yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur itu lebih dilihatkan pada tujuan peristiwanya. Tetapi dalam tindak tutur lebih dilihatkan pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses berkomunikasi. Yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis ini diantara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, memohon, menantang, memberikan aba-aba. Contohnya, bantu aku memperbaiki tugas ini. Materi yang keempat, menurut tata bahasa tradisional terdapat 3 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja. Tidak usah melakukan apa-apa sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja. Yang kedua, kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengarkan kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan. Jadi, yang diminta bukan hanya sekedar perhatian, melainkan juga jawaban. Yang ketiga, kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Baiklah, adapun materi yang kelima itu tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif oleh Austin pada tahun 1962 pada bukunya halaman 100 sampai 102. Dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus. Yang pertama, tindak tutur lokosi. Tindak tutur lokosi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua, tindak tutur ilokosi. Tindak tutur ilokosi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang dieksplisit. Tindak tutur ilokosi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Baik, yang pertama yaitu lokusi. Tindak tutur lokusi yaitu tindak tutur yang mengatakan sesuatu tindakan tidak mempengaruhi lawan tuturnya atau biasa disebut dengan the act of doing something. Nah, contohnya yaitu handuk itu warnanya putih. Jadi handuk itu warnanya putih mengatakan bahwa menginformasikan sesuatu hal tanpa mempengaruhi lawan tuturnya untuk melakukan sesuatu hal. Baik, yang kedua yaitu ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu hal dan melakukan sesuatu atau biasa disebut dengan the act of doing something. Contohnya yaitu Vina telah melakukan seminar proposal kemarin. Sehingga informasi yang dituangkan di contoh tersebut yaitu Vina telah melakukan seminar proposal di hari kemarin. Nah, sehingga membuat mahasiswa semester 7 untuk melakukan
skripsinya sehingga bisa juga melakukan seminar proposal secepatnya seperti Vina. Yang ketiga yaitu perlokusi. Perlokusi yaitu tindak tutur untuk mempengaruhi mitra bicara atau lawan bicara dalam melakukan sesuatu hal. Nah, si penutur ini melakukannya bisa disengaja ataupun tidak disengaja, atau biasa disebut dengan the act of affecting someone. Contoh dari perlokusi yaitu di dalam suatu lift terminal 3 ada dua staf Korean Air. Yang pertama namanya Silva, yang kedua namanya Bahayu. Nah, Bahayu ini berkata kepada Silva, "Sil, hari ini kita ada briefing sama Papi Jeff evaluasi mengenai KN628 kemarin." Nah, maka secara otomatis si Silva ini memencet lift di lantai 3, yaitu tempat di mana tempat briefing tersebut ada atau pantry yang biasa dilakukan oleh staf Korean Air. Baiklah, materi yang terakhir atau materi yang keenam itu adalah tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya dalam kajian pragmatik adalah deiksis, presuposisi, dan implikatur percakapan sebagai topik yang melingkupi deiksis. Preposisi dan implikatur percakapan pragmatik lazim diberi definisi sebagai telaah mengenai hubungan di antara lambang 19 dengan penafsiran. Adapun menurut Purwo pada tahun 1990 pada bukunya halaman 15, yang dimaksud dengan lambang di sini adalah satu ujaran entah berupa satu kalimat atau lebih yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. Yang dimaksud dengan deiksis adalah hubungan antara kalimat yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Kata-kata yang direferennya bisa menjadi tidak tetap. Ini disebut dengan kata-kata deiksis. Kata-kata yang referensinya deiksis antara lain adalah kata-kata yang berkenaan dengan persona atau dalam tindak tutur berupa kata-kata pronomina, tempat, dalam tindak tutur berupa kata-kata yang menanyakan tempat, seperti di sini, di sana, di situ. Dan waktu di dalam tindak tutur berupa kata yang menanyakan waktu, seperti tadi, besok, nanti, dan kemarin. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.